Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan SWOT analisis dari PT Pertamina Persero. Perkenalkan, nama saya Dias Ahmadillah Syahrul dengan NIM 2017700190. Saya Rizky Ramadan Sumadi dengan NIM 2017 70099. Saya Indra Agung Kusumerianto dengan NIM 2017 70192. Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi. Selanjutnya adalah sejarah Pertamina. Pada tahun 1957, pada tepatnya adalah 10 Desember, didirikan PT Perusahaan Minyak Nasional disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara, PN Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi atau Pertamina pada 20 Agustus 1968. Selanjutnya tahun 1971, melalui Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengelola migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha. Pada tahun 2003, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, tanggal 18 Juni, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga ke hilir. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Selanjutnya tahun 2006, pada 20 Juli 2006, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina Persero mengubah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada tanggal 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya yaitu menjadikan perusahaan energi nasional kelas dunia melalui RUPLSB tanggal 19 Juli 2012. Pertamina menambah modal ditempatkan atau disetor, serta memperluas kegiatan usaha perusahaan. Masih di sejarah Pertamina, tahun 2015, pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimisasi pemanfaatan sumber daya. Peningkatan modal ditempatkan dan diambil oleh negara serta perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 Tahun 2011 Januari 2016. Notaris Leni Janis Ishak SH. Pada 2016, pada 24 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN nomor S690-MBU-11-2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan Dewan Komisaris, kewenangan atas nama Direktur Utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Untuk slide selanjutnya ini ada visi Pertamina, di mana visinya itu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia serta perusahaan yang unggul, maju, dan terpandang. Dan di sini juga ada misi dari Pertamina, yaitu yang pertama ada menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Yang kedua ada melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia. Yang ketiga ada merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif, dan berdasarkan tata nilai unggulan. Dan yang terakhir ini ada memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja maupun masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Slide selanjutnya ini ada konsep manajemen strategi. Strategi secara umum adalah istilah yang sering diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Konsep mengenai strategi terus berkembang selama 30 tahun terakhir, yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dan orientasi pengembangan strategi secara makro. Strategi korporasi terdiri dari strategi korporasi bisnis tunggal dan strategi korporasi multibisnis. Strategi korporasi bisnis tunggal adalah strategi korporasi yang berorientasi pada pertumbuhan dan industri yang akan menjadi tempat bersaing. Sedangkan strategi korporasi multibisnis tidak hanya berorientasi
pada pertumbuhan dan industri yang akan menjadi tempat bersaing, tetapi juga pengelolaan unit-unit bisnisnya ini untuk mencapai sinergi. Ya, untuk slide selanjutnya masih di konsep manajemen strategi, yaitu pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep strategi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada dua. Yang pertama ada distinctive kompetensi dan competitive advantage. Yang pertama itu distinctive kompetensi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Apabila suatu perusahaan memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing, maka perusahaan tersebut dipandang sebagai perusahaan yang memiliki distinctive kompetensi, di mana distinctive kompetensi ini menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Yang kedua ini ada competitive advantage. Yang dimaksud adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan pesaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Selanjutnya ini ada awards Pertamina, di mana dalam 2 tahun terakhir ini PT Pertamina mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Di antaranya yang pertama ini ada ASEAN Energy Awards tahun 2019, ada Top Digital Awards di tahun 2019, dan yang baru-baru ini di tahun 2020 PT Pertamina ini mendapatkan penghargaan PR Indonesia Awards. Ya, di sini adalah slide selanjutnya ini adalah kepemilikan Pertamina, di mana Pertamina ini adalah suatu perusahaan energi nasional yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara yaitu BUMN selaku kuasa pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa produk unggulan dari PT Pertamina. Yang pertama adalah Pertamina Enduro. Enduro merupakan salah satu brand pelumas unggulan dari PT Pertamina. Enduro memiliki berbagai varian dan spesifikasi yang memang diformulasikan khusus untuk beragam kendaraan roda 2 dan cocok untuk di kondisi jalanan khususnya di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Pertamina Lubricants kembali meraih prestasi membanggakan dengan mengantongi Super Brands Award yang kategorinya adalah Automotive Lubricants untuk pelumas unggulan roda 2-nya, yaitu Pertamina Enduro. Nah, penghargaan ini merupakan Super Brands pertama yang diraih oleh Pertamina Enduro. Nah, sebelumnya Pertamina Lubricants itu telah memenangkan Super Brands untuk varian pelumas lainnya seperti Mesran. Selanjutnya adalah Pertamax. Pertamax adalah bahan bakar minyak andalan Pertamina yang dihasilkan dengan penambahan zat adiktif dalam proses pengolahannya di kilang minyak. Pertamax pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Desember 1999 sebagai pengganti Premix 1994 dan Super tanpa timbal di tahun 1998 dikarenakan unsur MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. Pertamax memiliki kelebihan diantaranya yaitu yang pertama adalah Pertamax memiliki nilai oktan 92 yang cocok digunakan dengan mobil keluaran sekarang. Yang kedua adalah Pertamax tidak mengandung timbal. Yang ketiga adalah gas buang lebih ramah lingkungan. Yang keempat adalah proses pembakaran lebih sempurna. Yang kelima adalah menghasilkan tenaga yang lebih besar. Dan yang keenam adalah membuat ruang bakar lebih bersih. Yang ketujuh adalah lubang intake untuk mesin injeksi akan lebih bersih dibandingkan dengan menggunakan BBM lainnya. Yang kedelapan adalah kompresinya yang sempurna dan menjadikan suara mesin lebih bagus atau lebih halus. Di sini PT Pertamina berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2017 untuk kategori bahan bakar non-subsidi yang dinilai sukses menjadi pilihan konsumen. Pertamax dan Pertalite kini menjadi pilihan favorit konsumen dengan penguasaan pasar sekitar 56% terhadap total produk gasolin atau bensin Pertamina. Selanjutnya adalah Bright Gas. Bright Gas merupakan gas varian baru yang dimana melengkapi kemasan yang telah ada di pasar, yaitu gas LPG. Keunggulan Bright Gas dibanding tabung LPG bersubsidi yaitu paling utama adalah teknologi valve gandanya yang mengurangi tekanan gas berlebih. Keunggulan lainnya yaitu Bright Gas 2 kali lebih aman daripada tabung LPG biasa.
Brake gas juga sudah dilengkapi dengan segel hologram, sehingga isinya lebih terjamin dan konsumen bisa langsung mengetahui apakah tabung LPG tersebut asli atau tidak. Bagi para perempuan, brake gas juga menawarkan kenyamanan karena mudah dibawa dan tersedia di SPBU dan outlet terdekat. Oke, selanjutnya adalah internal factor atau faktor internal dari PT Pertamina Persero terutama dalam strength atau kekuatan. Dalam slide ini saya akan menjelaskan poin-poinnya saja dan nanti akan dijelaskan pada saat analisisnya. Yaitu yang pertama adalah menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya mencakup penjualan sampai dengan pelosok negeri. Yang ketiga, pengalaman di bidang migas. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Lalu sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak atau BBM. Ya, untuk slide yang ke-12 ini, di mana di sini saya hanya menemukan 4 weakness yang ada di PT Pertamina. Yang pertama itu ada kurangnya modal, yang kedua adalah masalah birokrasi yang menghambat kinerja, yang ketiga minimnya bahan produksi untuk mengelola BBM, dan yang keempat ada jumlah armada yang kurang. Oke, selanjutnya adalah analisis faktor internal dari strength atau kekuatan PT Pertamina Persero. Yang pertama adalah menyediakan produk yang berkualitas tinggi, di mana produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional, diantaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Lalu ada juga BBM dari Pertamina yang memiliki oktan sebesar 98, di mana tidak ada dari pesaing-pesaingnya di Indonesia yang memiliki oktan setinggi 98 dan juga biodiesel range 30. Mencakup penjualan sampai dengan pelosok negeri. Untuk penjualan sudah dapat melayani melalui retail ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Dan tidak ada lawan-lawannya seperti Shell, Total, Petronas yang sudah tidak ada atau sekarang ada yang baru. Mereka belum melayani sampai ke pelosok-pelosok kecil. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Teknologi informasi di Pertamina sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Di mana di Pertamina sendiri ada yang namanya divisi SBTI, yaitu adalah Sistem Business Technology Information, yang dimana membantu mengintegrasikan seluruh proses bisnis di Pertamina. Lalu adalah sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar berminyak. Menjadi pemimpin dalam pasar BBM karena adanya campur tangan dari pemerintah sehingga dapat menjual BBM dengan harga yang serendah-rendahnya. Oke, di slide 14 ini akan lebih menjelaskan tentang weakness yang pada PT Pertamina yang ada di slide 12 tadi. Dimana yang pertama ini ada kurangnya modal. Maksudnya itu kekurangan modal ini dalam hal kegiatan eksplorasi SDA atau sumber daya alam, sehingga pihak manajemen pun sering membangun kerjasama dengan pihak asing. Salah satu contohnya ini yang baru-baru ini pihak Pertamina ini membangun kerjasama dengan perusahaan migas lainnya, yaitu perusahaan asal Malaysia adalah Petronas, di mana PT Pertamina dan Petronas ini menandatangani perjanjian framework jual beli minyak mentah pada tahun 2020 sekarang, di mana penandatanganan ini dilakukan pada Februari 2020 ini. Tujuan kerjasama ini sebagai bagian dari upaya Pertamina untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi supply chain minyak mentah yang efisien oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua ini ada masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Maksudnya itu masalah birokrasi ini menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyaknya waktu yang terbuang untuk melakukan suatu keputusan, ya, dimana struktur BUMN di Indonesia ini perlu diperbaiki. Artinya terlalu banyak birokrasi yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya ini di PT Pertamina dulu bisa dalam 13 bulan bisa melakukan 37 kali rapat dengan DPR maupun RUPS, ya, karena disitulah akan menghambat suatu keputusan perusahaan ke depannya bagaimana. Dan yang ketiga ini ada minimnya bahan produksi untuk mengelola BBM. Jadi PT Pertamina ini masih sering melakukan impor minyak mentah dari luar negeri. Dimana contohnya ini PT Pertamina ini masih sering mengimpor
bahan minyak mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan bakar mineral BBM, bahan bakar minyak. Bahan bakar mineral seperti solar maupun aftur. Dan yang keempat ini ada jumlah armada yang kurang memadai untuk mencakup seluruh produk ke pelosok. Maksudnya itu peningkatan permintaan pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada. Ya, contohnya itu saya dapat informasi dari Prokal.co, yaitu di sini disebutkan keterlambatan distribusi bahan bakar minyak ke Tanjung Selor, Bulungan, yang akhirnya berdampak pada antrian panjang di SPBU disebabkan kurangnya armada yang dimiliki transportir, di mana dilaporkan di sini armada transportir untuk menyuplai BBM ke Tanjung Selor hanya 3 unit, sedangkan sebenarnya di armada yang dipunyai oleh Tanjung Selor ini ada 5 unit, di mana 2 diantaranya tidak bisa beroperasi karena ada hal kerusakan yang terjadi pada mesin transportasi tersebut. Jadi di sini jadi PT Pertamina ini hanya dapat memakai 3 unit transportasi ini untuk melayani pengantaran BBM, sehingga terdampak bagi masyarakat di sana. Di antrian SPBU-nya itu sangat panjang. Selanjutnya adalah EVAS opportunity. Yang pertama adalah pasar konsumen yang masih tinggi. Yang kedua adalah harga jual yang murah. Yang ketiga adalah sumber daya gas yang masih cukup tinggi. Yang keempat adalah kenaikan minat kelas masyarakat akan tingkat oktan yang tinggi. Yang terakhir adalah dibukanya jalur Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan lintas Papua. Selanjutnya adalah EVAS threat. Yang pertama adalah masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Yang kedua adalah pengaruh intervensi. Yang ketiga adalah pasar bebas untuk produk non-BBM. Yang keempat adalah image sebuah produk yang ditawarkan kompetitor. Yang kelima adalah ancaman adanya produk pengganti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bobot, rating, dan skor bobot yang ada di dalam EVAS opportunity. Yang pertama adalah pasar konsumen yang masih tinggi dengan bobot 0,20, ratingnya 5, dengan skor bobot 1. Di sini komennya adalah penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia saat ini membuat permintaan akan produk ini tetap tinggi walaupun terjadi gejolak harga. Yang kedua adalah harga jual yang murah dengan bobot 0,10, ratingnya 4, dengan skor bobotnya 0,4. Di sini komennya adalah dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas di Indonesia. Yang ketiga adalah sumber daya gas yang masih cukup tinggi dengan bobot 0,10, rating 5, dan skor bobot yaitu 0,50. Di sini komennya adalah sumber cadangan gas yang tersedia di Indonesia masih cukup banyak yang belum tereksplorasi. Yang keempat adalah kenaikan minat kelas masyarakat akan tingkat oktan yang tinggi dengan bobot 0,05, rating 3, dengan skor bobot 0,15, yaitu dengan adanya kelas masyarakat yang baru yang mementingkan oktan tinggi, maka pesaing lain tidak dapat menyanggupinya karena hanya ada di Pertamina. Yang kelima adalah dibukanya jalur Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan lintas Papua. Dengan bobot 0,05, rating 1, dengan skor bobot 0,05. Di sini memungkinkan Pertamina untuk melakukan ekspansi ke pelosok negeri yang belum adanya suplai bahan bakar minyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan EVAS threat. Yaitu yang pertama adalah masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM dengan bobot 0,15, rating 4, dengan skor bobot 0,5. Di sini komennya adalah dengan masuknya pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM, cakupan pasar dalam hal non-BBM menjadi berkurang. Hal ini menjadikan pendapatan
menjadi berkurang. Yang kedua adalah pengaruh intervensi dengan bobot 0,10, ratingnya 3, dengan skor bobot 0,3. Pengaruh intervensi ini berasal dari pemerintah menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Yang ketiga adalah pasar bebas untuk produk non-BBM dengan bobot 0,1, ratingnya 2, dengan skor bobot 0,2. Dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang non-migas untuk memasarkan hasil produksinya. Hal ini akan meningkatkan persaingan bisnis yang ketat. Yang keempat adalah image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor. Di sini dengan bobot 0,18, ratingnya 5, dengan skor bobot 0,9. Shell dan Total memiliki tingkat image kualitas yang lebih baik, menjadikan ketertarikan konsumen untuk berganti produk konsumsi. Yang kelima adalah ancaman adanya produk pengganti dengan bobot 0,09, rating 1, dengan skor bobot 0,09, di mana perkembangan teknologi telah memunculkan produk yang menggunakan energi listrik. Dengan adanya teknologi ini, maka ada kemungkinan bahwa penggunaan BBM akan berkurang. Oke, selanjutnya kita dapat menyimpulkan SWOT matrix dari PT Pertamina Persero dari analisis yang tadi sudah kita laksanakan, yaitu kita mendapatkan 4 strategi. Yang pertama adalah strategi strength opportunity, strategi weakness opportunity, strategi strength threat, dan strategi weakness threat. Yang pertama adalah dari strategi strength opportunity, yaitu Pertamina Persero harus melakukan strategi pemasaran yang agresif, lalu meningkatkan sistem teknologi dan informasi untuk memenangkan kompetisi yang lebih bersaing, lalu memaksimalkan pelayanan kepada konsumen, serta menjaga kualitas dan harga tetap seimbang agar tetap menjadi pimpinan pasar. Selanjutnya adalah strategi weakness opportunity, mengoptimalkan kegiatan armada dalam kegiatan distribusi, mengoptimalkan kegiatan eksplorasi, lalu melakukan strategi konservatif, memperbaiki manajemen sumber daya perusahaan. Selanjutnya adalah strategi strength trade, melakukan strategi kompetitif, meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas armada, fasilitas, dan pelayanan yang efisien. Selanjutnya, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan guna memperkuat brand image di masyarakat, yang dimana kita tahu brand image untuk BBM masih sedikit kalah untuk segmen-segmen tertentu kalah dengan Shell. Selanjutnya adalah weakness trade, yaitu melakukan strategi defensif. Selanjutnya mengikuti perkembangan zaman dengan cara mengadaptasi teknologi terbaru. Selanjutnya mengubah image dari para konsumen bahwa produk pesaing memiliki kualitas yang lebih baik. Oke, sekarang masuk ke saran untuk perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa yang dapat disampaikan. Perusahaan harus meningkatkan strategi pemasaran untuk menghadapi pesaing minyak dan gas, baik perusahaan swasta dalam negeri maupun luar negeri, yang memungkinkan menggunakan teknologi yang lebih canggih serta sumber daya manusia yang lebih handal. Perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas produk minyak dan gas karena produsen lain seperti Chevron saat ini sudah mulai menguasai pasar lokal persaingan pada minyak dan gas jenis tersebut. Adanya regulasi dan peraturan internasional mengenai eksplorasi gas alam, maka dari itu perusahaan harus melakukan langkah-langkah pasti untuk mengantisipasi peraturan internasional tentang eksplorasi, karena dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan industri minyak nasional. Oke, demikian presentasi dari kami mengenai SWOT analisis dari PT Pertamina Persero. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.